Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Enggak usah deh jauh-jauh ke Palu, enggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami saudara, kami para habaib, kami tidak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayo bi umat, urus umat, berdakwah, tuntun umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat semuanya, kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang
kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing. Betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina. Betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Kenapa betul? Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara yang pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Kami penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Kenapa badan? Kenapa badan? Para syarek, para seluruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka, tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sangka bung benak si dewek-dewek siji-siji perang, memang perang ku dekenen dasmu dewek ya Pak. Gimana dan perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gimana badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian,
Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak, satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen, balik mana ngono nyaman dewek di negara dewek. Kinambadan, kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Itu seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang nanam maling, di sana itu tidak ada sesuatu muhtaj, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, gak usah di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Gimana badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, meningkat negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Gina Pamadan, saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Usah kemudian satu nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan, mazhabnya siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama, dan Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani, satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Kinamadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua, tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik.
maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya, disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Kenapa badan? Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan-pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurah, Pak Lurahnya diam. Di situ ada Pak Camat, Pak Camatnya diam. Di situ ada Pak Kapolsek, Pak Kapolseknya diam. Di situ ada Pak Dan Ramil, Pak Dan Ramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam. Urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga, dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan. Maka insya Allah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres mungkin, dan aparat termasuk Dan Ramil, insya Allah makam-makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah Mbak Alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu, Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabilillah berdiri tegap membela bangsa, berdiri tegap membela Pancasila, berdiri tegap di membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbuka, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, maka kalian bangkit semua. Itu yang namanya hal-hal yang baik. Kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul lah, betul? Kenapa badan? Poros serek, poros dulur. Mangke nopo namine kula sareng panjenengan, kulo sono panjenengan kempal mangke lek umpami wonten napa-napa monggo napa berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah berdirinya PWI dan Laskar Sabilillah ini banyak yang ketakutan, banyak yang takut apanya. Memang Indonesia, memang Laskar Sabilillah itu menakutkan, emang Laskar Sabilillah itu demit apa?